Selamat menonton dan jangan lupa di-subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Di dalam video kali ini kita akan melanjutkan belajar kita mengenai soal-soal kompetensi tambahan, yaitu moderasi beragama bagi semua formasi calon P3K atau CPNS di Kementerian Agama dengan 10 soal skala Truston bagian yang pertama. Untuk itu mari kita awali belajar kita dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Soal yang pertama, dalam proses musyawarah di sekolah, siswa harus menghargai pendapat yang berbeda-beda dan menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan individu. Pilihlah 3 pernyataan di bawah ini yang tidak sesuai untuk dilakukan. Oke, baiklah kawan-kawan. Dalam menjawab soal ini kita harus bisa menemukan kata kuncinya. Apa yang diminta dari soal ini? Yaitu kata kunci dari soal ini adalah pernyataan di bawah ini yang tidak sesuai untuk dilakukan. Langsung kita seleksi jawabannya, yaitu yang pertama, memaksa kehendak pada keputusan yang diambil. Ini adalah kalimat yang negatif. Kemudian yang selanjutnya, menentang semua usulan. Ini pun negatif. Kemudian menolak mendengarkan pendapat yang berbeda. Ini pun negatif. Meninjau kembali keputusan, ini positif. Selanjutnya, mengajukan usulan dan saran dengan baik, ini positif. Menghormati semua pendapat yang disampaikan dalam musyawarah, ini pun positif. Yang menjadi pertanyaan adalah, pilihlah 3 pernyataan di bawah yang tidak sesuai untuk dilakukan. Jadi dari soal ini yang diminta adalah yang negatif. Jadi jawabannya adalah bagian A, B, dan C. Kita masuk ke soal yang berikutnya. Dalam proses musyawarah sekolah, siswa harus menghargai pendapat yang berbeda-beda dan menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan individu. Yang menjadi pertanyaan, pilihlah 3 pernyataan di bawah ini yang sesuai dengan prinsip tersebut. Oke, di soal ini hampir sama dengan soal yang sebelumnya, tetapi yang diminta yang menjadi kata kunci di sini adalah pilihlah 3 pernyataan yang sesuai dengan prinsip tersebut. Oke, jadi yang diminta adalah yang positif. Kita seleksi jawabannya. Memaksakan kehendak, ini negatif. Menentang semua usulan, ini negatif. Kemudian menolak mendengarkan, ini pun negatif. Kemudian meninjau kembali keputusan, ini positif. Selanjutnya mengajukan usulan saran dengan baik, ini positif. Kemudian yang berikutnya, menghormati semua pendapat yang disampaikan dalam musyawarah, ini positif. Jadi jawaban dari soal ini adalah jawabannya adalah yang positif, yakni D, E, dan F. Kita masuk soal yang berikutnya. Pilihlah 3 tindakan di bawah ini yang dapat menunjukkan komitmen kebangsaan di dalam keluarga. Kata kuncinya adalah yang dapat menunjukkan komitmen kebangsaan di lingkungan keluarga. Langsung saja kita periksa jawabannya. Menghargai perbedaan agama dan budaya antar anggota keluarga, ini terkait agama, jadi indikatornya adalah lebih kepada toleransi dan penerimaan budaya. Kemudian yang B, ini jadi bukan ya kawan-kawan. Yang B, membatasi kebebasan berbicara
bagi anggota keluarga yang berbeda pandangan politik. Komitmen kebangsaan, ini kita masuk ya. Selanjutnya, mendorong anggota keluarga untuk menolak bergabung dengan organisasi yang bertentangan dengan Pancasila, ini masuk. Kemudian yang selanjutnya, menjaga kerukunan dan perdamaian di dalam keluarga meskipun ada perbedaan pendapat. Menjaga kerukunan dan perdamaian. Yang ini masuk kawan-kawan ya. Selanjutnya, mengajak anggota keluarga untuk memilih calon pemimpin berdasarkan suku, ini tidak masuk karena lebih kepada rasis dan tidak masuk dalam indikator moderasi beragama. Selanjutnya, membiarkan anggota merayakan hari raya keagamaan. Ini kalimatnya positif tapi lebih kepada toleransi beragama. Jadi jawaban yang di sini yang tepat adalah yang B, yaitu membatasi kebebasan berbicara bagi anggota keluarga yang berbeda pandangan politik. Mengapa ini harus menjadi pilihan di jawaban soal yang ketiga ini? Karena banyak sekali konflik atau pemicu konflik, perpecahan antara keluarga, persaudaraan, pertemanan hanya karena berbeda pandangan politik. Jadi jawabannya adalah B, kemudian mendorong anggota keluarga untuk menolak bergabung dengan organisasi yang bertentangan dengan Pancasila. Sudah jelas menunjukkan komitmen dengan kebangsaan di dalam lingkungan keluarga. Kemudian yang selanjutnya, yang C, menjadi pilihan juga adalah menjaga kerukunan dan perdamaian di dalam keluarga meskipun ada perbedaan pendapat. Jadi jawaban yang tepat dari soal ini adalah B, C, dan D. Kita masuk soal yang berikutnya. Pilihlah 2 dari 6 pernyataan berikut yang menurut Anda paling penting dalam menunjukkan komitmen kebangsaan di lingkungan masyarakat. Yang menjadi kata kunci di sini adalah yang menunjukkan komitmen kebangsaan di lingkungan masyarakat. Kita langsung cross check jawabannya, yaitu yang pertama, menghargai perbedaan dan keberagaman dalam budaya saja. Ini lebih kepada penerimaan budaya. Jadi meskipun ini baik, benar, tetapi ini tidak sesuai dengan yang diminta dari jawabannya. Kemudian yang selanjutnya, tidak berpartisipasi dalam kegiatan sosial, ini pun juga tidak. Berpikir dan bertindak positif dalam menyelesaikan masalah dan perbedaan dengan tetangga. Ini kita simpan dulu. Kemudian yang selanjutnya, mencintai produk-produk lokal dan mendukung usaha kecil dan menengah di lingkungan sekitar. Ini masuk ya, karena yang ditanya adalah lingkungan masyarakat. Selanjutnya, menghindari perdebatan yang tidak konstruktif mengenai isu-isu sensitif di dalam masyarakat. Ini hampir sama dengan yang kedua, tetapi perhatikan ini menghindari perdebatan, dan ini yang bagian yang C, cara berpikir dan bertindak positif. Jadi jika ada pilihan yang seperti ini, kita harus memakai logika untuk memahaminya, yaitu kita pilih yang ini ya, yang pilihan yang B. Ini masih kurang ya. Menghindari perdebatan dan yang tidak konstruktif mengenai isu-isu sensitif di dalam masyarakat. Selanjutnya, yang terakhir, mengutamakan kepentingan pribadi, ini jelas tidak. Jadi jawaban yang tepat dari soal ini adalah yang C, berpikir dan bertindak positif dalam menyelesaikan masalah dan perbedaan dengan tetangga. Yang selanjutnya adalah mencintai produk-produk lokal dan mendukung usaha kecil menengah yang berada di lingkungan sekitar. Kita masuk soal yang berikutnya. Nomor 5, pilihlah
3 dari 6 pernyataan berikut yang menurut Anda paling penting dalam memupuk komitmen kebangsaan. Kata kuncinya adalah memupuk komitmen kebangsaan di lingkungan keluarga. Kita langsung cross-check jawabannya. Soal yang kelima ini, yaitu yang pertama, menjaga tradisi budaya daerah sebagai bagian identitas nasional. Ini lebih kepada di luar komitmen kebangsaan ya kawan-kawan. Selanjutnya, mengenalkan nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air sejak dini. Di lingkungan keluarga ini masuk, kita mengajarkan kepada anak-anak kita, saudara-saudara kita mengenai nilai-nilai kebangsaan. Kemudian yang selanjutnya, memberikan pendidikan yang merata. Ini pun juga masuk, memberikan pendidikan yang merata bagi seluruh anggota keluarga. Selanjutnya, memiliki penghasilan yang mencukupi. Ini masih kurang ya, tidak sesuai, karena jika diterapkan sedangkan penghasilan keluarga belum tentu semuanya layak dan mencukupi. Selanjutnya yang D, menjalin hubungan yang harmonis dengan keluarga di luar daerah. Ini masuk dalam komitmen kebangsaan. Kemudian yang terakhir, menjaga lingkungan keluarga dan lingkungan sekitar agar tetap bersih dan sehat. Ini meskipun positif tapi tidak sesuai dengan yang diminta. Jadi jawaban yang tepat dari soal ini adalah yang B, mengenalkan nilai-nilai kebangsaan kepada keluarga sejak dini, memberikan pendidikan yang merata, tidak ada pilih kasih, kemudian memiliki menjalin hubungan yang harmonis dengan keluarga di luar daerah. Ini masuk dalam komitmen kebangsaan di lingkungan keluarga. Kita masuk soal yang berikutnya. Pilihlah 3 dari 6 pernyataan berikut yang menurut Anda paling tepat dalam menunjukkan sikap patriotisme terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang menjadi kata kunci adalah menunjukkan sikap patriotisme terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebelumnya kita harus paham dulu apa yang dimaksud dengan patriotisme. Patriotisme ini adalah sikap rela berkorban untuk kejayaan dan kemakmuran Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita akan cross-check jawabannya. Yang pertama adalah menjunjung tinggi nilai-nilai luhur budaya Indonesia sebagai warisan luhur. Ini masuk sesuai dengan yang diminta. Kemudian yang selanjutnya, meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi. Ini meskipun positif kalimatnya tetapi tidak sesuai dengan yang diminta. Kemudian yang selanjutnya, menjalin kerjasama dengan negara-negara tetangga untuk meningkatkan perdagangan internasional. Ini bukan skup kita ya. Kemudian selanjutnya, menghargai perbedaan agama, suku, dan budaya di seluruh wilayah Indonesia. Karena yang menjadi titik fokus adalah perbedaan agama, suku, dan budaya yang berada di seluruh wilayah Indonesia. Ini masuk ya kawan-kawan. Selanjutnya, menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang 1945 sebagai landasan negara. Ini masuk. Menjalin kerjasama dengan negara lain untuk memperkuat militer. Ini bukan sekup, bukan ranah kita. Jadi jawaban yang tepat dari soal ini adalah yaitu yang pertama, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur budaya Indonesia sebagai warisan leluhur. Kemudian yang selanjutnya adalah menghargai perbedaan agama, suku, dan budaya di seluruh wilayah Indonesia. Selanjutnya adalah menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang 1945 sebagai landasan negara. Kita masuk soal yang berikutnya. Pilihlah 3 dari 6 pernyataan berikut yang menunjukkan pentingnya rasa patriotisme bagi kemajuan bangsa Indonesia.
yaitu yang menjadi kata kunci adalah yang menunjukkan pentingnya rasa patriotisme bagi kemajuan bangsa Indonesia. Kita langsung cross check jawabannya, yaitu yang pertama, meningkatkan kualitas SDM di Indonesia agar mampu bersaing di kancah internasional. Ini masuk untuk kemajuan bangsa. Kemudian yang selanjutnya, mengutamakan kepentingan pribadi, ini tidak masuk. Memperkuat sistem pertahanan keamanan, ini masuk ya. Menjaga keberagaman budaya di Indonesia sebagai salah satu sumber daya yang berharga, ini masuk kawan-kawan. Selanjutnya, tidak peduli, ini tidak. Mengabaikan kerjasama, ini pun tidak. Jadi jawaban yang tepat dari soal ini sesuai dengan yang diminta dari soal, yakni menunjukkan pentingnya rasa patriotisme bagi kemajuan bangsa adalah yang A, C, dan D. Kita masuk soal yang berikutnya. Pilihlah 3 dari 6 pernyataan berikut yang menunjukkan komitmen seseorang terhadap cinta tanah air. Yang menjadi kata kunci menunjukkan komitmen seorang terhadap cinta tanah air. Langsung kita cross check jawabannya satu persatu. Mengikuti arus budaya lokal tanpa menghargai, ini tidak masuk. Mengenakan pakaian yang sopan pada acara, ini masuk ya kawan-kawan. Kemudian yang selanjutnya, menghargai dan memelihara lingkungan hidup untuk kesejahteraan hidup bersama, ini masuk. Selanjutnya, melakukan tindakan korupsi, ini tidak. Mengabaikan hak dan kewajiban, ini tidak. Menghargai hak asasi, nah ini masuk. Jadi jawaban yang tepat dari soal ini yaitu sesuai dengan yang diminta soal, komitmen seseorang terhadap cinta tanah air, yaitu poin B, C, dan F. Oke, kita masuk soal yang berikutnya. Pilihlah 3 dari 6 tindakan berikut ini yang menunjukkan patriotisme terhadap NKRI. Kata kuncinya menunjukkan patriotisme. Kita langsung cross check jawabannya, yaitu yang pertama, bergabung dengan kelompok separatis memisahkan diri, ini tidak. Menyebarluaskan informasi bohong, bukan. Tidak peduli dengan, ini bukan. Bisa dipastikan jawabannya adalah ini, sisanya. Ada yang diminta 3. Membantu pemerintah, oke, masuk. Menjunjung tinggi simbol negara seperti bendera, benar. Memperjuangkan hak-hak minoritas, memperkuat persatuan, ini benar. Jadi jawaban yang tepat dari soal ini adalah D, E, dan F. Kita masuk soal yang berikutnya. Pilihlah 3 dari 6 pernyataan berikut yang menunjukkan komitmen kebangsaan dan penghormatan terhadap Undang-Undang 1945, yang menunjukkan komitmen kebangsaan dan penghormatan terhadap Undang-Undang 1945. Oke, kita langsung cross check jawabannya dari soal-soal ini, yaitu yang menjadi kata kunci di sini adalah komitmen kebangsaan dan penghormatan terhadap Undang-Undang 1945, ya. Yaitu yang pertama adalah menerapkan hukum rimba, ini tidak masuk. Memprotes kebijakan pemerintah secara tidak dan merusak fasilitas umum. Mempelajari dan memahami, ini kita masuk ya. Selanjutnya, mempertimbangkan kerjasama dengan warga negara asing, ini masuk karena dengan kata kuncinya adalah mempertimbangkan demi menjaga kedaulatan Indonesia, rasa hormat kita terhadap Undang-Undang Dasar 1945, kemudian mengabaikan hak-hak minoritas, ini tidak masuk. Kemudian meningkatkan kerjasama antar daerah, suku dalam bidang ekonomi, ini masuk.
Jadi jawaban yang tepat dari soal ini sesuai yang diminta oleh soal, komitmen kebangsaan dan penghormatan terhadap Undang-Undang 1945, yaitu yang C, D, dan F. Oke, baiklah teman-teman semuanya. Sampai di sini belajar kita. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.